الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah.
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas curahan karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi sepanjang hidup kita, semua nikmat yang kita rasakan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tiadalah nikmat yang kita rasakan melainkan itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua selaku umat beliau yang berusaha memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari mimbar ini khatib menyerukan kepada diri khatib sendiri khususnya dan juga kepada jamaah sekalian agar hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin sudah wajib dan seharusnya bagi kita semua untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama salah seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau memegang tangannya Umar. Kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ini artinya sahabat yang mulia Umar masih mencintai dirinya ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapannya sahabat beliau, beliau lantas menjawab. Beliau bersabda, "La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak wahai sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka mendengar ucapan Rasulullah, sahabat beliau yang mulia Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Fal ana ya Rasulullah la anta habba ilayya min nafsi." Kalau begitu sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW lantas bersabda, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar wahai Umar. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi bagaimana, apa hakikatnya mencintai Rasulullah? Seperti apa seharusnya? Karena cinta itu bukan hanya kita ucapkan di mulut saja, tapi cinta itu harus dibuktikan. Bagaimana seharusnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ta'atuhu fima amar. Kita mentaati perintah-perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus taat kepada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ketaatan kita kepada perintah Rasul adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa saja yang mentaati Rasul,
maka siapa saja yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti di sana ada kebaikan. Pasti di sana ada kebaikan. Oleh karenanya seharusnya setiap kita mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Lantas beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surganya Allah. Kata Rasulullah SAW. Illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau. Orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Bodoh sekali dia. Tidak mau masuk surga. Maka Nabi SAW lantas bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa saja yang mentaatiku, pasti dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang tidak mentaatiku, enggan, tidak mau mentaatiku, durhaka kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga, orang yang enggan masuk surga. Lihat bagaimana ketaatannya para sahabat radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim jami'an. Ketika perang Uhud selesai, banyak para sahabat yang terluka parah. Kembali mereka ke rumah mereka. Di pagi harinya datang perintah Rasulullah SAW. Siapa saja yang kemarin hadir di perang Uhud, berkumpul dan kita akan mengejar pasukannya orang-orang kafir. Subhanallah, ketika itu para sahabat banyak yang terluka parah. Sampai-sampai digambarkan di dalam kitab-kitab sejarah, ada 2 orang anak muda yang sampai dia tidak mampu untuk berjalan. Dia saling seret satu sama lain sampai ke tempat kudanya dia. Saling tarik satu sama lain. Dia sudah gak bisa jalan. Hanya berbaring saja di bawah. Tapi saling seret-seretan satu sama lain. Untuk mentaati perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini bukti kecintaan. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, apa saja yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, taati, jangan didurhakai. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu, maupun kabar-kabar tentang umat-umat yang akan datang atau kejadian-kejadian yang akan datang. Kalau itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi seseorang untuk membenarkan berita itu. Lihat bagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika orang-orang kafir Quraisy meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, kemudian diangkat naik ke langit ke-7 untuk mendapatkan perintah salat. Kemudian beliau sampai ke Mekah lagi sebelum waktu subuh. Dan ini dianggap gila oleh orang-orang Quraisy. Muhammad sudah gila. Tidak mungkin ada orang yang berjalan melakukan perjalanan di masa itu yang belum ada pesawat terbang dan lain sebagainya. Kembali ke kota Mekah sebelum subuh. Maka untuk menghinakan Rasulullah dipanggillah sahabatnya yang mulia. Sahabat dekatnya beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan orang ini? Dia mengatakan kalau dirinya telah diperjalankan, melakukan perjalanan dari sini ke Palestina, kemudian ke langit ke-7, kemudian kembali lagi. Sebelum waktu subuh tiba. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Lebih dari itu, kalau yang mengatakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya percaya. Saya percaya dengan wahyu yang turun setiap hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini bukti kecintaan. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, walaupun bertentangan dengan akal fikiran kita harus yakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga, bukti kalau kita mencintai Rasulullah SAW adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ketika Nabi kita Muhammad SAW melarang sesuatu, yakin pasti di sana ada keburukan. Pasti di sana ada keburukan yang harus kita jauhi. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, ambillah oleh kalian. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan, jauhi. Lihat bagaimana para sahabat terdahulu. Di saat itu para sahabat masih ada yang suka minum khamar. Karena ketika itu khamar belum diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka sedang berkumpul di salah satu rumah, di antara rumah-rumah mereka, mereka sedang asyik minum khamar. Tiba-tiba seorang penyeru datang. Bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang untuk meminum khamar. Telah turun wahyu kepada beliau SAW. Allah telah melarang untuk minum khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh. Turun ayat ini. Larangan jelas, sharih akan larangannya atau haramnya khamar. Maka mendengar hal itu, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Melanjutkan minum khamar? Tidak. Mereka bawa kendi-kendi khamar mereka. Mereka pecah-pecahkan di jalanan. Mereka tinggalkan khamar itu tanpa berpikir kenapa Nabi SAW melarang hal ini. Kenapa beliau melarang hal ini? Mereka semua tinggalkan khamar itu. Mereka pecah-pecahkan kendi-kendi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah yang pertama tadi khatib telah menyampaikan bagaimana sih caranya kita mencintai Rasulullah SAW. Apa hakikat mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama adalah hendaknya kita mentaati perintah Rasulullah SAW dan tidak mendurhakai beliau. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita membenarkan kabar-kabar, berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW meskipun akal kita tidak menerima. Meskipun akal kita tidak menerima. Kalau itu bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, harus kita percaya, yakini itu kebenar. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin sudah Jumat dan mulakan Allah. Wa an la yu'badullah illa bima syara'a. Dan hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah, hukum asalnya adalah haram untuk dikerjakan sampai ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk dikerjakan. Ketika seseorang ingin melakukan satu amalan, maka lihat apakah amalan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Kalau tidak, berarti itu bukan syariatnya Rasulullah SAW. Karenanya ketika seseorang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi, maka Allah tidak akan menerima amalannya. Meskipun dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Meskipun semua manusia menganggap amalan itu baik. Tapi kalau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita SAW, maka itu bukan suatu kebaikan. Karena tidak mungkin ada kebaikan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Islam ini sudah sempurna. Apa saja yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa saja yang akan menjauhkan kita dari azabnya Allah sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus yakini ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurangi lagi. Syariat ini sudah sempurna. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kerjakan. Apa yang tidak dikerjakan oleh beliau, jangan dikerjakan. Karena itu bukan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin dan Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka hendaknya kita bersalawat untuk beliau SAW. Ketika disebut nama Rasulullah Muhammad, maka kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau salawat yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap salat kita, salawat Ibrahimiyah. Inilah salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat baginya. Man sallu alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa saja yang bersolawat untukku, kata Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat baginya 10. Satu kali solawat dibalas oleh solawatnya Allah 10 kali. Maka ini seharusnya ketika kita mencintai Rasulullah, nama beliau disebut, kita bersolawat untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang berhak mendapat syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memberikan kepada kita keistiqamahan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واهم هوزة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وزمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي يمن وفي كل مكان وزمن. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la